Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di General Reading ya. Pembacaan secara acak, bisa resonan bisa tidak ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kesempatan kali ini pekat ya, pilih kartu. Jangan kaget siapa sesungguhnya cinta sejatimu yang sebenarnya ya. Oke. Di sini ada tiga pilihan ya, ada tiga file. Yang pertama ditandai oleh 0505, kita memakai angka kembar ya. Dan di sini ada 0404 dan 0303. Nanti kita akan coba untuk memaknainya ya. Jadi fokuskan hati ya, pikiran dan pandangan. Bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini atau sesuatu yang ingin tahu ya. Jangan lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidup. Kita akan mulai dari file yang pertama, dua, ketiga, atau dipilih ke semuanya ya. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Ya, oke. Silahkan. Oke, sudah memilih ya. Sekarang kita akan mulai untuk mencoba menebarkan kartu dan memaknainya ya. Kita akan mulai dari file yang pertama 0505. Tetap ya, tetap fokus pada sang pemilik alam semesta karena ini hanya prediksi, bisa rasional bisa tidak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Kita akan mulai dari 0505. Ini Bang, siapa atau barangkali kalian melihat angka kembar seperti ini ya, 0505. Ini kita akan coba memaknai ya, tanpa mempengaruhi tebaran kartu ini nanti. Karena ini adalah hanya tambahan saja sebagai pengetahuan saja, tentunya juga untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Ini ibarat makan bakso itu, kalau bakso itu tanpa saus pun enak, apalagi ditambahin saus ya. Seperti itu ya. Oke, 0505 ya. Ini kalau kamu melihat angka ini ya, ini dimaknai bahwa agar kamu, angka ini berpesan begini, agar kamu berani mencari kebenaran dan berhenti untuk meragukan diri kamu sendiri ya. Meragukan, aku mampu enggak ya, aku bisa enggak ya, atau aku sanggup enggak ya. Ya, berhenti kamu untuk meragukan dirimu sendiri. Kalau kamu melihat angka ini dan berturut-turut ya, kalaupun tidak berturut-turut, kalau kamu memang merasa meragukan diri kamu sendiri ya, berhenti ya. Dan bisa dimaknai juga bahwa ini ada seseorang atau ada orang-orang yang tidak suka atau kurang suka dengan keberhasilan kamu dan senantiasa menunggu kegagalan kamu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. File satu kita tarik sini ya, taruh sini. Sekarang kita akan mulai menebar kartunya. Ini adalah tentang siapa sesungguhnya cinta sejati kamu. Oke. Siapa sebenarnya cinta sejati kamu? Suatu sebenarnya ya, sebenarnya sesungguhnya itu siapa cinta sejati kamu? Kita akan coba lihat ya di file yang pertama, buat kamu yang memilih file yang pertama ya. Kepribadian dari seseorang ini adalah intuitif, ceria, naluriah, ramah ya. Dia masuk ke elemen api dan air. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Di file yang pertama ya. Di sini ada 6 keriting ya. Ya. Di sini terlihat sekali akan ada bantuan dari seseorang teman atau pasangan ya, atau tentang adanya teman baru, atau nanti akan terjadi sebuah pernikahan yang berhasil gitu ya. Oke ya, ini dari file yang pertama ciri-cirinya seperti itu ya. Masuk ke elemen sudah kita sampaikan ya, udara dan api ya.
zodiaknya juga ini sudah sampaikan. Sekarang kita lihat ya pesan dari kartu. Jangan kaget, siapa sesungguhnya atau sebenarnya cinta sejati kamu. Ini adalah sebuah keberhasilan. Ya. Tentang sebuah keberhasilan, tentang sosok yang sudah berhasil ada di hati kamu, yang sudah dekat dengan kamu mungkin, atau teman, ya. Dia sosok yang giat dalam bekerja untuk mencari pundi-pundi finansial, ya. Tapi ini sudah proses. Orang ini sudah dekat dengan kamu, mungkin ada yang lagi PDKT, ada proses ya masalahnya. Ada yang PDKT, ada yang memang sudah komitmen, ya. Dan tinggal menunggu waktu saja, ya. Tinggal menunggu waktu saja. Dan di sini juga terlihat bahwa dia itu bahagia bersama kamu. Artinya ini sudah terjalin, ya. Dia sering merindukan kamu. Ya, orangnya ini ada di dekat kamu. Ya, ada di sekitar kamu. Seperti itu, ya. Dan dia sangat tulus mencintai kamu. Itu, ya, orangnya seperti itu. Ya, orangnya sudah dekat dengan kamu. Bahkan sudah proses. Ada yang memang lagi PDKT, ada yang memang sudah terhubung, ada juga yang memang sudah partner, ada juga yang memang sudah ke jenjang seperti tukar cincin atau apapun itu. Tapi ini tinggal menunggu waktu, ya, dimana dia sangat bahagia bisa bersama kamu, bisa mencintai kamu, dan dia sangat tulus mencintai kamu, ya. Pribadinya orangnya yang pasti udah aku sebutkan, ya, intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Orangnya pastinya penyabar, sangat sabar, ya, dan bahagia bisa bersama kamu. Orangnya ulet, bekerja, ya, bekerja dengan penuh semangat. Makanya nih orang hubungan ini akan sukses, dan untuk pekerjaannya dia pun nanti walaupun saat ini mungkin tidak begitu sukses, ya, karena dia berjuang, bersabar, ya, apalagi memiliki kamu jadi lebih semangat, lebih mencintai kamu, maksudnya semangat berjuangnya untuk bisa mensukseskan hubungan ini besar sekali karena dia sangat ini dibilang kreatif, ya, dia tidak menyerah begitu aja, dan ditambah lagi dengan sebuah ketulusan seperti itu. Ini adalah cinta sejati kamu yang notabene sudah dekat sama kamu dan sudah berada di sekitar kamu, ya mungkin udah temenan, mungkin sudah temenan lah, sudah bersama lah, sudah menjalin hubungan lah, nah seperti itu, ya, orang yang dekat dengan kamu seperti itu, ya. File 1. Sekarang kita akan lihat pesan selanjutnya. I am afraid to contact you. Orang ini, ya, udah ada di sekitar kamu. Orang ini mungkin udah teman sama kamu, udah dekat sama kamu, ya. Mungkin ada juga yang memang sudah komit tapi masih ragu, nah seperti itu, ya. Tapi dia mempunyai ketulusan di sini terlihatnya. Tetapi aku takut menghubungin kamu tuh, takut karena mungkin dia bahagia bersama kamu. Ada sesuatu yang membuat dia itu takut gitu loh. Mungkin takut kamu gak menerima dia, atau takut kamu tolak, kayak gitu, ya. Dan I want to tell you how I feel. Sebenarnya kalau kamu tahu, ya, orang ini, ya, sudah memberikan sinyal, cuman ada rasa ketakutan di mana dia itu tidak berani, ya, mengatakan apa yang ada di perasaannya, apa yang ada di hatinya, ya. Dia ingin sekali
kamu untuk mendengarkan tentang bagaimana perasaannya, gitu loh ya. Jadi dia ingin kamu ingin tahu, dia ingin tahu. Mungkin kamu memang belum mengerti. Ya, Bebas sosok inilah yang disebut dengan sebenarnya cinta sejati kamu. Karena apa? Karena di sini terlihat juga baru proses ya, baru proses. Dia orangnya kan pemalu pastinya ya. Takut ya untuk menghubungi kamu atau mengatakan sesuatu tentang perasaannya ke kamu ya, takut menghubungi kamu atau mengatakan ya. Tetapi dia sebenarnya ingin sekali kamu mendengarkan bagaimana tentang perasaan hatinya ya. Dan dia tahu ya, dia tahu. I know I messed up everything. Jadi dia itu ngerasa takut, dia itu ngerasa tahu ya, kalau kamu mendengarkan apa yang ada di perasaan dia ini, dia itu takut gitu loh, mengacaukan sesuatu yang dari awalnya pertemanan ya, pertemanan yang bagus-bagus saja, karena kamu karena dia main perasaan terus kamu nggak suka, seperti itu ya. Tapi yang pasti kamu ingat bahwa dia mempunyai ketulusan untuk kamu, seperti itu. Jadi dia ini orangnya sangat berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan kamu, agar tidak membuat semuanya menjadi kacau, seperti itu. Jadi ada perasaan takut, perasaan ya, dia ingin mendekat, tapi yang pasti dia itu ingin sekali ya. Dan ini baru proses dia jalanin gitu ya. Kamu tidak tahu ya bagaimana hatinya ya. Ya, kamu tidak tahu bagaimana rasa hatinya ya kan. Ya, jadi menurut dia kamu tuh nggak ngerti bagaimana hatinya, bagaimana kerasnya rasa dia ya, jika kamu pergi meninggalkan dia atau membiarkannya. Itu yang dia rasakan ya. Kenapa? Karena dia mempunyai sebuah ketulusan yang besar untuk kamu, di mana dia berharap kamu mendengarkan perasaan dia, mengerti perasaan dia ya, tentang di sini terlihatnya adalah cinta ya. Jadi intinya dia sangat apa ya, dia itu pengen kamu banyak tahu tentang perasaan dia gitu ya. Kamu harus mengerti gitu ya, mengerti ya. Di setiap waktu ya, dia itu selalu stay, dimana dia selalu ada untuk kamu. Nah, ini memang seseorang ini ada setiap waktu, ada di dekat kamu, ada di sekitar kamu ya, di situ ya. Setiap saat, setiap waktu, kadang-kadang ya, tetapi selalu ya, dia ini selalu memikirkan kamu. Bahkan setiap bangun tidur pun itu yang ada di pikiran kamu gitu loh. Nah, kenapa? Orang ini pengen tahu bagaimana perasaan dia ke kamu, bagaimana dia ingin kamu mendengarkan tentang perasaannya ya kan, dimana dia ada ragu-ragu atau takut untuk menghubungi kamu ya. Dan dia takut menggagalkan kamu gitu, misalkan persahabatan menjadi pecah hanya karena cinta, atau kamu sudah mempunyai pacar karena kedatangan dia kamu jadi ilfil atau bagaimanapun itu, seperti itu. Tapi yang pasti orang ini dekat dengan kamu dan dia mempunyai perasaan yang tulus sama kamu ya, seperti itu. Yang kamu harus tahu tentang siapa sebenarnya cinta sejatimu, yang terkadang kamu nggak mengerti, tapi ternyata ini loh orangnya gitu. Kamu boleh merenung boleh merenung aja, apa benar ya, ada siapa sih yang di dekat kamu ya, atau orang sosok yang sudah dekat kamu tetapi selalu mengkhawatirkan kamu ya, atau selalu peduli sama kamu ya. Banyak deh, pasti ada yang spesial, ada yang salah satu yang lebih gitu ya.
Orang ini menawarkan cinta ke kamu. Orang ini menawarkan cinta ke kamu. Cuman kamu mau atau tidak. Ya. Karena semua ada di kamu. Ya kan? Hak kamu ya. Tidak harus mengikuti tebaran kartu. Kalau kamu sudah ada yang dekat dan kamu yakin, ya yakinilah itu. Ya, orang ini sangat membutuhkan kamu. Ya, dan dia terhubung selalu dengan kamu ya ini ya. Maksudnya komunikasi ada, cuman untuk menyampaikan perasaannya tuh dia takut gitu. Ya. Dia bahagia bersama kamu. Ada nggak teman kamu atau orang dekat kamu yang ciri-cirinya seperti ini? Tapi dia terbelenggu. Mungkin perbedaan ekonomi, mungkin perbedaan keyakinan, atau mungkin karena jarak yang jauh, atau mungkin karena perbedaan sosial, atau status kamu yang sudah menikah atau dia yang sudah menikah. Tapi inilah orang yang akan menjadi cinta sejatimu. Yang sebenarnya itu adalah ini, gitulah. Ya, seperti itu. Ya, jadi kamu harus mempertimbangkannya kembali. Ya, lihat ciri-cirinya. Lihat ciri-cirinya. Apa iya sih gitu? Apa iya sih gitu? Oke, ya. Sekarang kita akan coba untuk menshuffle pesan untuk kamu. Banyak pesan ya di sini. Intinya ada di sini. Ini pertama tentang ciri-ciri orang yang cinta sejati kamu. Ya, intinya ada di sini dan di sini. Oke. Kita ambil 5. Kita buka satu persatu, ini pesan untuk kamu. Zodiaknya udah Gonde sampaikan semuanya, termasuk elemennya. Ada di sini ya. Allah mencintai orang yang baik, pasti. Tapi Allah mencintai siapapun, tapi lebih mencintai orang yang baik. Maka jadilah orang yang baik dan jangan pernah mengeluh jadi orang baik. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Cinta itu anugerah. Tapi kita tidak boleh melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun. Dia diam-diam mencintai kamu. Inilah orangnya. Ya. Dia sudah ada pasangan di sini dan di sini. Ada belenggu. Ini belenggu ini bisa karena dia mempunyai pasangan, atau karena berbeda status sosial atau status ekonomi, atau beda keyakinan atau jarak ya. Oke. Dan yang terakhir, the real. Apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Inilah tentang sosok orang yang sebenarnya. Cinta sejati kamu adalah ini. Ya. Tapi kembali kepada kamu, semua adalah di tangan kamu, hak kamu, ya, perasaan kamu dan perjalanan hidup kamu. Jadi tidak ada yang terpancang pada prediksi ini. Jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran saja ya. Oke, buat sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya pasti ya. Ada kesalahan, ada milik aku ya. Sekarang kita akan untuk file yang selanjutnya. God bless you. File 1. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua. Buat kamu yang memilih file yang kedua, seperti Gondes juga memilih file yang kedua ya. Di sini ada 0404 di file yang kedua. Oke. Kita terlebih dulu akan memaknai 0404 ini, pesan apa yang tersirat di sini ya. 0404 ya, apabila kamu sering melihat atau selalu ya melihat angka kembar seperti ini ya. 0404 dimaknai bahwa ada seseorang yang menunggu kabar kamu, bahkan kehadiran kamu ya, seperti itu ya, lebih simpel ya. Oke, sekarang kita akan lihat bottom of the deck-nya. Siapa sesungguhnya, jangan kaget ya, siapa sesungguhnya cinta sejati kamu. Cinta sejati kamu di sini ada
hati ya, ada hati atau dibilang apa, sirih merah. Nah, kalau orang Jawa itu sirih merah gitu ya, atau hati ya, hati. Oke, kita akan mulai untuk memaknainya. Ini adalah bata teks ya. Kita akan lihat ciri-cirinya melalui kartu ini, melalui remi ya, remi ini ya. Ciri-ciri seseorang ini, cinta sejati kamu ini adalah punya kepribadian pemalu dan penolong ya, pemalu dan penolong ya. Ciri-cirinya adalah pemuda berambut abu-abu atau pirang ya, kalau dicat ya boleh leri atau bisa juga ini kamu memang ada teman dekat dari WNA gitu ya kan. Oke. Terus kalau wanita ya muda berambut pirang atau abu-abu gitu ya. Ya, seperti itu ciri-cirinya. Dan di sini termasuk ke elemen air ya, elemen air ya, dimana ada Cancer, ada Scorpio dan Pisces paling kuat seperti itu ya. Oke, ini cirinya sudah kalian sampaikan ya, masuk ke elemen air ya. Dan orangnya kalau cowok ya dia pemuda berambut pirang atau abu-abu atau hitam. Tapi kalau wanita dia muda dan berambut pirang juga hitam atau abu-abu ya, kalau dicat kali ya. Orangnya bijaksana, bisa dibilang soleh. Dia mempunyai sebuah keinginan dengan berjalannya waktu. Ini LDRan ya, orangnya LDRan dengan kamu ya. Dan menurut dia kamu itu adalah cahaya hidupnya, dan kamu pun begitu sebaliknya ya. Dia orang bijaksana, dia orangnya mempunyai sebuah keinginan untuk ke kamu, menuju ke kamu, tapi di sini nggak disampaikan ya tentang perasaannya. Tapi yang pasti seiring berjalannya waktu hubungan ini nanti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini kebanyakan LDRan karena menurut dia kamu itu adalah motivasinya, kamu itu adalah kebahagiaannya seperti itu. Ciri-cirinya sudah kami sampaikan tadi. Ini ada yang LDRan, kebanyakan LDRan seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk apa sih yang dia pesankan ke kamu. Jangan kaget ya, siapa sesungguhnya atau sebenarnya cinta sejati kamu. I hide behind material things ya. Aku bersembunyi di belakang masalah gitu ya. Oke. Aku bersembunyi di belakang atau di sesuatu masalah gitu yang kamu nggak tahu ya. Kan di sini aku tinggal. My life is not as together as it seems ya. Jadi dia itu seseorang ini ya yang akan datang ya. Ini itu ada ya. Jadi kayak dia mau cerita, hidupku tuh tidak bisa atau tidak sama dengan seperti yang kamu lihat gitu. Boleh mengatakan. Jadi banyak yang kamu tidak ketahui tentang dia gitu. Nah disinilah nanti kamu akan melihat segala sesuatu yang memang seharusnya kamu lihat. Jadi inilah sarana untuk kamu memfilter. Karena bagaimana kebersamaan atau sebuah hubungan itu memang kita harus mengerti ya, kita berhadapan dengan siapa, untuk apa, dan apa tujuannya ya, seperti itu ya. Dan juga di sini semua itu seperti kaset yang harus di reply. Dan yang pasti keterbukaan ya, keterbukaan dalam hubungan itu penting, termasuk membelas ngechat ya, sama aja yang ngechat ya, komunikasi seperti itu harus
lebih dan lebih dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena hubungan itu intinya ada di komunikasi. Menurut dia seperti itu, ya. Dan di sini ada yang disebut dengan, sebetulnya dia takut menghubungi kamu. Intinya dia takut menghubungi kamu, tapi rasa keinginan, karena memang diantara sudah kehendak alam semesta ya, dimana kamu harus bertemu dengan orang ini dan orang ini harus datang sama kamu, ya. Di situ banyak yang dia rasakan di sini, diantaranya kurang berani untuk menghubungi kamu, ya, juga ada di situ diantaranya, ya. Dan di sini ada yang disebut aku merasakan, ya, merasakan ini lebih condong ke apa ya, ke mantan, ya. Ada orang yang memang betul-betul kamu sudah mengenalnya gitu loh, ya. Karena di sini terlihat aku merasakan bahwa kamu di belakang dia itu meninggalkan gitu loh. Dia itu yang dirasakan itu. Nah, disinilah yang dibutuhkan adalah sebuah kejujuran, keterbukaan, ya, dan saling seperti itu, ya. Ya. Jadi jangan sampai orang ini mengerti sekali gitu loh, karena memahami kamu gitu. Intinya seperti itu. Gitu. Inilah cinta sejati kamu. Orang yang mengerti, orang yang mengenali jiwa kamu atau saling mengenali jiwa, ya, tanpa dikasih tahu, kayak begitu saja gitu loh, dan saling empati gitu, saling penuh empati, saling membantu untuk berkembang, dan dia memahami apa yang kamu rasakan, sinkron satu sama lain gitulah, intinya seperti itu, ya. Oke. Ada kekhawatiran, orang ini merasakan khawatir, ya, orang ini merasakan kekhawatiran, atau bisa dibilang bingung dalam memilih, tetapi dia pastiin, ya, mencoba untuk pastiin padamu gitu. Mungkin kamu merasakan tapi nggak terlalu, karena sebetulnya dalam hubungan itu perlu kepekaan, ya. Inilah yang akan menikah dengan kamu, ya, orang yang bijaksana, orang yang punya keinginan, ya. Gitu. LDR ini sebagian, ya, tapi dia akan berkomunikasi dengan kamu nantinya. Ada ketulusan dalam perasaannya, dalam cintanya, gitu, ya. Kembali bersama kamu, kembali untuk kamu, terserah, ini adalah keputusan di tangan kamu. Dia dalam hubungan ini ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik, ya. Tidak ada kata meninggalkan, atau tidak ada kata backstreet, ya, atau tidak boleh atau tidak ingin dia terjadi untuk saling meninggalkan itu, ya. Nanti hubungan ini akan selesai. Jadi sempat bersama tapi selesai. Walaupun ini di sini dikatakan siapa cinta sejatimu, tapi semua juga butuh kita, butuh cara kita mengelola hubungan itu, seperti itu, ya. Oke. Tapi ini adalah sebuah gambaran. Seandainya kamu melakukan seperti ini, orang ini akan melakukan seperti ini, karena orang ini mempunyai lebih untuk kamu, gitu, ya. Dan semua akan berhasil. Tetapi kembali pada kamu, bagaimana cara memupuk hubungan, bagaimana cara menjalani hubungan, ya. Oke. Sekarang saya akan coba shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 saja sesuai tepat kartunya. Kita ambil atas, bawah,
kemudian tengah. Kita ambil secara acak aja ya. Oke. Satu persatu pesan untuk kamu yang menonton video ini. Allah memberkati langkahmu. Kemudian mencinta tidak selalu memiliki. Ya, ini kayak kata-kata bijak itu. Tapi kalau menurut Gondes ya mencinta itu ya memiliki. Ya. Karena Gondes gak mau cuma memiliki, mau mencintai saja, capek waktu, capek tenaga ya kan. Terimalah dia apa adanya, pasti. Ya karena mencinta itu tanpa syarat. Syaratnya hanya iman aja. Dia memilih kamu. Dan Allah mencintai orang yang baik. Ya, oke. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Libra, ya. Ada energi Libra, kemudian di sini juga ada energi Leo, ya. Juga ada energi Aries, ya. Itu aja elemen yang tercurah dan tempat di file yang kedua ya, buat kamu yang memilih file kedua ya. Jika kamu resonate ya dan ingin kurang detail, silahkan personal reading di Gondes, ada di nomor WA Gondes ada di setiap video atau di deskripsi ya, silahkan ya. Kalau kamu menyukai video ini dan kamu merasa cocok, silahkan ya like, komen, jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe sahabat semua adalah motivasi buat Gondes ya. Buat file 2, God bless you, Allah berkatimu, amin, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Jangan kaget ya, siapa sebenarnya cinta sejati kamu ya. Pick a card atau pilih kartu. Di sini di file yang ketiga ada 0303 ya, 2 digit angka kembar. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan ya, boleh ya, nggak mempengaruhi daripada tebaran kartunya ya. Oke, kita akan memaknai 0303 ya. Kalau kamu melihat angka ini adalah pertanda kamu harus hati-hati, jangan jatuh cinta pada orang yang salah. Yang dimaksud di sini itu adalah awalnya kamu dibutakan oleh sikap manisnya dengan cinta dan tertipu dengan sikap manisnya ya, yang membuat kamu tuh berdebar kencang ya saat ya mendengar dia atau melihat dia seperti itu. Namun ya di balik kata manisnya itu ada suatu tujuan yang diinginkan yang mengarah keuntungan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah pesan untuk kamu ya. Oke. Dan di sini ada bottom of the deck. Di sini ada 2 wajib. Ini adalah ciri dari seseorang itu, dan di sini juga memberikan lebih gambaran bagaimana tentang cinta sejati kamu itu sebenarnya seperti apa dan siapa ya, seperti itu. Mungkin orangnya udah dekat sama kamu tapi kamu belum terlalu memahami atau tidak mengerti, karena cinta itu sebetulnya butuh kepekaan, itu aja sih ya. Oke. Kepribadian orang ini ya, kepribadian orang ini ambisius ya, resmi ya, tak sabaran ya, dan juga memudahkan segala permasalahan ya, seperti itu. Elemen di sini adalah yang menaungi adalah elemen udara dan elemen tanah ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk tebaran kartunya ya. Jangan kaget, sebenarnya siapa sih sebenarnya jodoh kamu ya. Kita akan lihat di file yang ketiga. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal. Orang ini suka menghubungi kamu ya, entah ini dari kalian kenal di sosmed atau
kenal langsung di kantor atau di tempat kerja atau serba kebetulan. Nggak ada ya. Ini orang ini sudah terkomunikasi dengan kamu. Single parent, orangnya mandiri, ceria, dan kalau cowok atau maskulin ya penuh dedikasi dan pemimpin yang hebat ya, seperti itu. Intinya orangnya penyayang. Dia mempunyai rencana untuk kamu. Ya. Dia sangat mencintai. Jadi ini bisa pacar kamu ya. Orang yang sekarang dekat dengan kamu. Karena di sini terlihat kalian saling dan saling. Ya. Dan dia sangat mencintai kamu. Ya. Gitu. Hidupnya lebih cukup ya, bukan lebih, cukup saja. Masalah materi cukup. Ya, orangnya sangat sayang sama kamu. Dia udah ada di sekitar kamu, bahkan mungkin komitmen, kamu udah komitmen. Karena ini ada cinta. Ini wakili perasaan kalian berdua. Mencintai, menyayangi, dan saling melengkapi. Seperti itu, ya. Ini adalah ciri-ciri daripada seseorang yang notabene adalah cinta sejati kamu. Ya, seperti itu. Dia sudah menghubungi kamu, bahkan mungkin sudah terhubung gitu maksudnya. Ya. Aku sudah mengingatkan dari hal-hal yang kecil pada waktu itu. Bahkan bisa dibilang di setiap hari itu ya, di setiap hari. Jadi orang ini memang sudah dekat sama kamu karena dia sudah memahami kamu dan selalu mengingatkan apapun, sekecil apapun untuk kamu ya. Perhatian ya. Dan di sini juga dia mengatakan tentang perasaannya padamu ya. Pikirannya jika terpisah nanti, padahal belum ya, tetapi sudah ada rasa yang dia sampaikan ke kamu, bahkan sedetail-detailnya ya, jika dia berpisah dengan kamu ya. Dan di sini juga terlihat sekali bahwa aku berharap padamu bahwa suatu hari saat nanti kamu bisa memaafkan aku gitu. Kalau ada kesalahan, itulah dia membutuhkan itu ya, seandainya terjadi sesuatu. Orang yang minta maaf itu tidak banyak ya. Orang yang mau minta maaf itu tidak banyak. Kalau bukan karena cinta atau ya, intinya dasarnya sayang atau cinta, seperti itu ya. Inilah dia orang yang mencintai kamu ya, tidak gengsi minta maaf ya, tidak gengsi untuk minta maaf. Aku mengubur diriku sendiri, perasaanku sendiri dengan bekerja keras ya untuk bisa melupakanmu. Tapi dia tidak bisa melupakan karena dia memang cinta sejati kamu ya. Mungkin kamu bisa, tapi dia tidak bisa ya. Itulah cinta sejati. Atau sebaliknya, karena ini adalah general reading ya, bisa vice versa. Ini adalah gambaran tentang seseorang cinta sejati, kamu yang sudah dekat sama kamu ya, yang sudah dekat sama kamu, dan dia percaya suatu saat dia akan merasakan nyaman kembali ya, sembuh kembali. Ini bisa mantan kamu juga ya, tapi orangnya sudah dekat sama kamu dan dia mengantisipasi karena saking percayanya, saking percaya dirinya, saking yakinnya bahwa dia mencintai kamu, dia sampai lebih melo ya di sini. Dia akan menerima seandainya kamu meninggalkannya. Dia akan minta maaf seandainya dia berbuat salah dengan kamu, dan biarlah luka ini nanti dia akan sembuh sendiri. Ini bukan suatu kebetulan ya. Memang cinta itu kadang-kadang buta ya.
Cinta, apalagi namanya cinta sejati ya. Cinta sejati itu datangnya sebenarnya dari Allah, tapi manusia itu terkadang ya seperti ini. Tapi ini bukan janji manis, ini memang yang dia rasakan kepada kamu gitu. Begitu lembutnya cinta dia ke kamu, begitu, bukan lemah ya, lebih dewasanya cinta ini ke kamu, seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi orang ini sudah dekat sama kamu, tapi ada juga mantan gitu, yang mantan yang notabene masih mencintai kamu ya. Jadi cinta itu butuh kepekaan. Kecewa, dia kecewa, dia galau, apapun statusnya ya, ini mungkin pacar kamu, mungkin ini mantan kamu atau orang di sekitar kamu, tetapi inilah cinta sejati kamu. Dia ingin membuka lembaran baru, melupakan masa lalu. Dan kenapa semua ini terjadi? Karena salah paham ya, salah paham. Dalam hubungan pasti ada salah paham, pasti ada, tapi tinggal kita menyikapinya ya. Dia selalu berdoa pada Tuhan, kayak orang semedi gitu loh, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini. Sebetulnya dia tidak menyukai dengan perpisahan, kalau kalian yang sudah berpisah, atau dia tidak menyukai dengan kesalahpahaman, dia tidak menyukai dengan kekecewaan ini, tetapi dia akan menghadapi karena memang dia betul-betul mencintai kamu dan menginginkan kamu seperti itu ya. Oke, inilah cinta sejati kamu ya, kamu harus peka. Judulnya di sini seharusnya tidak cinta sejati, tapi kepekaan dalam cinta. Fokus ya, ini ada pesan untuk kamu yang menonton video ini. Dia memilih kamu ya, walaupun sudah putus misalkan, atau kalian memang belum pacaran, atau pacaran tapi dengan problem ya, yang notabene bertengkar karena perbedaan paham. Nah seperti itu, tapi dia tetap memilih kamu ya. Terima dia apa adanya, dan Allah memberkati langkahmu. Kamulah cinta terakhirnya ya kan. Inilah cinta sejati kamu ya. Mencinta tidak harus memiliki, iya itu, tetapi kalau aku nggak mau ya. Oke sahabat-sahabat, sudah saya sampaikan, inilah gambaran tentang siapa cinta sejatimu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Buat kamu yang menyukai video ini dan ini adalah ranah kamu, silahkan jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya pastinya ditunggu ya, karena subscribe semua sangat memotivasi Gondes untuk membuat video-video ya. Oke sahabat, dimanapun berada, file 1 file 2 sudah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya buat kamu. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.